Ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang perilaku anak yang berani kepada orang tuanya. Di sini ada perilaku sampai anak berani kepada orang tua. Itu pun juga ada ciri-cirinya. Sebab-sebabnya kenapa sampai berani kepada orang tua. Ya, jadi perilakunya dulu ya. Biasanya anak-anak itu kalau disuruh orang tua, kalau musiknya main HP, ya kan, dipanggil aja kadang tidak mendengarkan. Dipanggil malah membantah, ngomongannya tinggi, ya kan, sama mamanya pelan, dia sudah tinggi, ya. Nah itu wala taqulu ma'rufun. Nah di sini membentak suara gitu ya. Biasanya yang dari ngaji ya itu aja ya. Itu juga tidak perlu, apalagi ini membentak orang tua. Tidak boleh ya. Biasanya orang tua itu butuh sama anak. Kan kewajiban anak adalah membantu orang tua ya. Kalau membantu kan tidak sepenuhnya ya, namanya anak harus tahu kesibukan orang tua, karena dari kecil, dari buayan itu diurus sama mama. Jadi sudah besar bisa membantu apa yang kita perlu berikan ke orang tua, harus membantu ya. Yang kedua yaitu biasanya kalau dipanggil matanya udah belok dulu, mencicil dulu, yang bentak dulu, muter-muter melototin orang tua. Nah ini ya, itu anak yang berhak ya. Ada yang ada pasti ada ya. Cuma kadang ibu itu mengalah ya. Artinya mengalah nggak mau berantem dengan anak biasanya. Jadi aja sampai nanti bisa mengeluarkan air mata ya, cukup diam di sini tapi sakit ya. Jadi memutar mata atau menunjukkan sikap tidak suka kalau disuruh-suruh ya sama orang tua. Nah ini ya, mungkin nanti sebabnya ada banyak. Jadi kita sebagai orang tua makanya kalau punya anak dari kecil ya, itu diharapkan hal-hal kebaikan ya, supaya anak nanti sudah besar ya tidak semena-mena ya membentak-bentak orang tua, memperlakukan orang tua seperti pembantu ya. Biasanya seperti itu ya, kadang sarapan udah disiapin, sekolah ya udah disiapin ya, nggak kurang apa tidak bentak-bentak. Kadang sudah berangkat sholat tidak sampai sekolah, akhirnya kita dipanggil oleh guru, nggak tahu anakku sekolah terus ada apa ya. Dan biasanya seperti itu ya, ada pemanggilan. Nah disinilah anak ya. Terus anaknya merasa lebih pintar ya. Pintar karena siapa? Karena orang tua mendidik di sekolah. Supaya pintar bukan pintarnya untuk membentak sama orang tua. Seharusnya perilakunya, ucapannya harus sopan dan santun kepada orang tua. Zaman sekarang nggak pakai itu ya. Nah, jadi merasa lebih pintar. Jadi meremehkan apa? Nasihat orang tua. Ya kan biasanya orang tua itu selalu menasihat anaknya, lagi kalau berangkat sekolah ya, sampai diantar sampai tempat-tempat ya kan, sampai bukunya dimasukin, baca hujan, bawa payung, ini ongkosnya itu orang tua. Walaupun kemarin udah dibentak juga itu tetap kita itu sebagai anak kita ya, tetap kita perlakukan ya sebagai anak yang disayang gitu ya. Kadang anak-anak datang diri itu ya, makanya menjadi perilaku yang tidak baik itu sepele loh ya. Nah itu nasihatnya. Karena apa? Mungkin dia merasa pendidikannya lebih tinggi ya kan, dia anak-anaknya disekolahkan dari S1, S2 ya kan, sudah kuliah kan lebih pintar, jadi omongannya sederhana. Kadang ngomongan sampai dia ada 1000 kata membantah, yang kembali-balikan omongan kita, tapi nggak usah takut ya. Kesalahan orang tua itu benarnya ya, bukan anak itu. Nah anaknya yang kurang tahu, makanya
Kita harus selalu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik, terutama pendidikan agamanya harus lebih tahu ya, etikanya, cara bicara sama orang tua itu. Kalau nasihat orang tua kan selalu nasihat yang baik itu supaya anaknya selamat dunia dan akhirat. Kalau sekolah ya supaya patuh dan taat sama ibu gurunya, bapak ibu gurunya, karena pengganti orang tua di sekolah adalah guru, ya kan? Kadang-kadang anak sekolah dibilangin sama orang tuanya itu tidak apa ya, enggak percaya, tapi kalau sama gurunya akan nurut, ada, ya. Kalau anaknya gimana ya kita nanya gurunya, malah di luar sekolah, karena kalau sama gurunya ngaku di mananya itu ada, ya. Terus nggak selalu panik, biasanya yang ditanya siapa, gurunya lah, ya gimana ya, padahal itu anaknya sendiri, ya kan? Nah, saking percaya karena pengganti orang tua di sekolah adalah guru. Sama kalau gurunya dia akan bermanfaat, dan kadang-kadang bantah kalau anak kecil mah nggak bisa, anak SMK ya SMA, nah itu biasanya membantah, bandel ya, kadang nggak masuk, ya kan? Itu anak yang sudah besar. Kalau anak kuliah ya orang nggak masuk nggak ini dosennya nggak masalah ya, kamu masuk kamu mau nyimak atau enggak itu besar dari masing-masing, nggak kayak anak kecil dituntun gitu, tidak ya, cuma dosen menerangkan menjelaskan, kita mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau anak-anak yang masih SMA itu kan dijelaskan, dicatatkan, dirangkumkan ya semua pembelajaran. Tapi kalau sudah di bangku kuliah ya tinggal kita menjelaskan dosennya, kita tinggal mendengarkan, ya. Semua itu pemahaman dari kita sendiri. Bisa nggak udah kuliah, bisa nggak menerapkan, memahami. Tapi kalau anak-anak SMA masih dijelaskan, tuliskan, ringkaskan itu ya biasanya seperti apalagi anak yang kecil dari dasar anak TK ya, kita kalau TK kan dituntutnya nggak belajar, tapi di SD dituntut harus bisa baca. Bagaimana kalau ada soal nggak bisa membaca? Ya kadang TK itu nggak bisa baca dan main terus, ya main tapi bermain sambil belajar. Jangan salahkan orang tua, nggak bisa nggak apa-apa di TK, tapi bermainnya itu sambil belajar ya. Kita bermain hewan, bermain buah, tapi ini buah apa misalnya ya, buah apa, oh sebelumnya apa, nah itu sambil bermain. Kadang-kadang anak-anak itu kan ya belajarnya ada yang lewat gitu ya, lebih jelas mungkin itu ada yang lewat gambar, ada yang mendengarkan ya, mendengarkan dengan mendengar aja dia dapat paham itu merasa lebih pintar tadi, padahal itu semua sampai S3, S2 itu yang dilakukan orang tua. Apalagi yang tidak kerja lagi, lebih sombong lagi biasanya ya, tidak ingat sama orang tua ya. Kadang-kadang aja main ke orang tua nggak mau, kadang-kadang malu sama orang tuanya sendiri ya, karena pendidikan lebih tinggi dan sukses. Nah, sukses karena siapa? Karena orang tua ya. Doa orang tua ya, belum tentu orang doa orang tua. Kalau orang tua pasti selalu mendoakan anaknya, anak bagaimanapun pasti akan didoakan yang baik-baik ya. Terus kalau di rumah selalu menolak, disuruh apapun menolak, membantu orang tua selalu ditolak, suruh apa-apa nolak, suruh bantuin apa nolak, ya suruh cuci piring nolak, ya suruh nganter ke pasar nolak, semuanya menolak. Bahkan membantu pun tidak mau, cuma main HP setiap hari, tidur, rokok, main HP. Rata-rata anak muda seperti itu ya, sampai tidur bakar-bakar kasurnya juga tidurin saja. Nah itu, sampai rokok-rokok, sampai di kantong-kantong baru rokok semua. Nah itu anak sekarang ya, sulit kalau sudah dewasa dan besar didapatkan itu ikutin apa kata dia, bukan orang tua. Akhirnya tidak dilakukan lagi. Nah ini anak-anak ya yang menjadi durhaka dianggap sepele dari anak. Terus dipanggil Bu, biasanya misalkan Ani, entar udah salam seperempat jam sengaja, apa mbak tadi mak manggil? Nah itu kan
ngeselin ya, lambat dipanggil itu lambat, nggak nyautin gitu ya, karena asik tadi main bensinnya ya, selalu itu buka bensinnya terus ya, itu jadi udah dipanggil jawab aja tidak mau datang ya, karena dijawab sautingnya lama datang, itulah anak-anak sekarang kupingnya pura-pura betul tuh, pura denger ya, sampai capek ya kita manggil dia tidak mau mendengar ya, itu lambat berlalu. Nah biasanya anak-anak suka pergi ya Bu ya, pergi kemana, atau jalan-jalan atau pergi kemana ya. Nah dia itu kadang-kadang orang tua kan was-was ya, misalnya kita di sekolah rekreasi atau kemana gitu ya, kan biasanya nanti kamu kalau udah sampai tempat mama kasih tahu, kasih kabar bahwa kamu sudah sampai ya kan, pasti orang tua pasti was-was, ini bocah nggak ada kabar ya kemana udah sampai atau belum, di WA sama orang tua kan tahu, kalau di WA kita dibahasin, saya sendiri soalnya kesel ya, iya semalam itu mobil sampai 20 kali kalau nggak salah ya, yang nggak terjadi apa dia udah sampai kenyang-kenyang sampai kenapa? Dia ngabarin, mungkin udah kenyang udah takut ya. Iya mama, aku mau balik. Iya mau balik itu jedanya berapa? 2 jam. Coba, dia mau balik, cuma mengenakan kita, ngademin kita, kita mau balik. Karena Bu, ya Allah. Jadi tengah malam kita berantem dengan anak. Kalau nggak diberangkatin seorang dianggap tuh, nggak dianggap orang tua, dianggap patung gitu. Kesel jadinya. Nah dalam kesalahan kita itu ya kita anuan kan daripada kita di sini darah naik ya, kita sudah marah gitu. Walaupun kenapa? Kalau dia kan malu, mau malu kayak mau apa? Kamu salah itu saja. Manggil 20 kali sini kalian banget karena ada lain motornya diapain tutup supaya dia gitu pintunya pelan-pelan supaya tidak mendengar suara, karena sudah pulang, sudah ada pergi pulang kok pergi lagi gitu, apa yang dicari apa gitu ya, tidak perlu diperhatikan mana sama lain gitu, mau dia suka saya dia bicara yang penting saya suka, supaya anak saya juga ada rasa takut juga ya, kan nggak pahamin stop pintu terus pelan-pelan motornya ditempel supaya nggak bunyi jauh kalau nyalain gitu loh ya, nah itu kan salah juga ya. Karena apa di sini? Tadi pergi ya Bu. Nah pergi itu nggak ngasih kabar. Justru orang tua yang sibuk, ya kan SMS WA, sampai mana kabarin apa tuh nggak mau panggil, nggak mau WA, nggak mau bersih, kata ibunya ya. Itu anak ya, sampai selalu ditanya-tanya kapan di mana, itu orang tua sampai ngomong gitu. Itu keberatan anak-anak ya. Seharusnya mama sudah sampai sini, mama sudah sampai jalan sini. Jadi kita enak ya, tidur ya ya, karena nggak masuk anak udah sampai sini. Bisa ke Jogja, udah sampai mana Kotor misalnya ya, udah sampai mana lagi udah dilewati. Itu anak-anak yang bener biasanya ya. Tapi bodoh amat kalau sudah sama temannya ya, namanya anak muda ya, udah sama temannya sudah nyanyi sudah ini, biasanya lupa semuanya. Tetap kita harus komunikasi ya, komunikasi dengan anak. Takutnya terjadi apa-apa yang tidak diinginkan ya, makanya kita harus selalu komunikasi dengan anak. Walaupun anak salah, kita kondisikan anak dengan baik berasa kita, tapi bisa menyentil perasaan dia, betul ya. Itulah orang tua ya. Orang tua jadi orang tua susah ya, sudah didik, sudah ngurusin, masakin ya, supaya di mata orang tua bapaknya yang salah pasti ibunya ya, ibunya bukan bapak, ibunya gimana sih lalu gitu namanya gitu ya, biasanya begitu yang disalahin ibu-ibu aja ya. Nah, karena tadi sibuk dunia ya, itu selalu lupa dari orang tua ya, sampai orang tua itu apa nanya itu terlalu ya. Nah, namanya orang tua pasti ada sehat ada sakit. Orang tua lagi sakit biasanya, orang tua perempuan itu sakit
rumah itu berantakan ya Bu ya. Kalau kita lagi sakit aja itu rumah berantakan semua. Yang masak tidak ada, ya kan? Cuci piring ada, ya kan? Biasanya pagi atau subuh langsung terjun semuanya dikerjain ibu-ibu semuanya rapi, antar sekolah pun bisa tak itu hebat ya kaki-kaki itu bisa ngurusin suami, bisa ini suami, nganterin anak, bikin sarapan, betulin anak, betulin cucu, itu ibu-ibu ya Allah. Kalau nggak ada ibu bagaimana kita? Kan bukan berantakan semua. Baru ditinggal sakit 2 hari aja itu udah berantakan semuanya, nggak ada yang masak. Walaupun masak kalau laki-laki beda lagi itu kemana tahu ya. Pancing mana, penggorengan kemana itu ya, bagaimana berantakan semua. Tapi kalau ibu mah pasti laki dalam pekerjaannya ya setiap hari. Semoga ibu jangan sakit ya Bu ya, karena kita masih anak-anak kita membutuhkan kita antar sekolah ngurusin ya. Kalau sakit yang aja dari obat kalau sembuh ya Bu ya. Kalau kita sakit gak ada yang ngurusin. Tapi kalau suami yang sakit, masalah Pak mau minum teh. Tapi kalau ibu sakit beda lagi, pengen minum tapi tidak ada ya bikinin ya. Sampai kita jalan mengatur sendiri. Tapi ditawarin sama jalan seneng ya Bu, mau minum teh juga bangga seneng banget ya. Tapi rata-rata cuek kalau lagi ya. Tapi kalau ada orang yang suaminya seperti itu, insya Allah mungkin sekarang juga ya kebicaraan ya kan, cuek udah beli gitu aja ya. Padahal seorang itu pengen ditawari, pengen ya dibeliin apa, pengen makan apa, makan bubur gitu misalnya ya, itu senang banget gitu ya. Nah tapi biasanya laki-laki, semoga laki-laki sini gak ada, kira ibu semuanya kan gitu ya. Nah itu lagi sakit ya. Jadi anak-anak juga harus merawat juga ya, minum obat atau suntik kita periksakan kalau lagi sakit. Jangan dibiarkan ya, kalau selagi sakit sedikit-sedikit kita sebelum ke rumah sakit kita harus pertolongan pertama Bu. Misalnya pusing, biasanya minum apa gitu ya, Kotrek, Kotrek, atau angin, ya itu kita minum. Ya setelah itu Kotrek baca itu kalau kita sakit udah bisa ada yang masukin anak-anak kita. Maka pertolongan pertama tadi harus minum obat supaya ada pemulihan. Ya, kok sampai sehari 2 hari 3 hari minum nggak berubah-ubah, udah kita langsung cek ke dokter supaya kita cepat sembuh. Kalau dokter kan bisa mau di puskesmas ya, kan ada BPJS ya Bu ya, BPJS dari pemerintah ada, itu bisa menolong kita ya, menolong kita untuk berobat. Kalau saya BPJS saya enggak Bu, kalau BPJS saya aku nggak mau sakit saatnya ya. Kalau punya BPJS kadang-kadang bukan karena sombong tidak Bu, kadang-kadang kalau BPJS lama saya nggak sadar sakit ya. Padahal nggak bisa ada BPJS, tapi doa saya jangan sakit kalau BPJS gitu ya. Tapi Masya Allah, alhamdulillah saya punya ibu sakit, kalau minum telangnya sudah sembuh. Saya minumnya nggak aneh-aneh Bu, cuma telang, musik telang, sakit telang, nggak pernah minum gudeg, nggak pernah minum obat-obatan nggak pernah. Kalau bisa ingin resep dokter aja Bu, biar nggak salah obat ya. Kalau telangin kan herbal ya Bu ya. Terus malu dengan profesi orang tua. Nah, biasanya temennya mau main, aku main sama kamu ya. Nah, aku malu orang tuanya mengatakan orang tua saya. Itu kadang-kadang seperti itu. Tidak usah malu dengan profesi orang tua, mau beca, mau panggul, apapun yang lain sebagainya. Itu jangan sampai ya malu dengan profesi orang tua. Ya main-main sama anak saya, main-main aja. Kadang-kadang saya kayak enak ya, adik rumahnya ini seperti ini, ibu nggak pernah
tenang aja bu, gitu Mbak ya. Itu senang kalau bermain itu apa ya? Kalau senang banget. Ya kalau main kamu apa? Maksudnya kita kasih ya seperti itu. Nah, tapi kita kalau cakologi gitu ya bu, namanya kita bermain kan kita sama orang tua namanya tamu kita hormatin ya, dan kita beli apa, disuguhin, kasih apa ya. Kalau ada tamu bu ya, jangan ada tamu dicuekin, jangan ya bu. Nah, jangan sujud dulu ada tamu. Bapak sih itu semua apa tuh? Nah, itu yang tidak boleh ya. Siapa kan mau bawa rezeki ya? Ya kalau tamu dipersilakan masuk, duduk, jangan dicekokin, jangan terjebak aja gimana masuk dulu bu, dulu, ya kan? Dipersilakan dulu. Nanti kalau udah sampai dalam ditanya tujuannya. Biasanya kan malu juga mau berangkat ya di sini ya. Tidak mau di sini mau mana ya? Apa ya bu? Mari tanya ya tujuannya apa. Ya kalau tujuannya memang jadi tujuh sama tamu tadi itu ada ya dikasihkan. Tapi kalau tidak ada maksudnya ini apa ya? Kita baik-baik aja ya. Kita terima dengan baik dan besar. Apa ya? Akan kembali-balikan ya balik-balikin dan besar. Insya Allah tahu ya. Kamu juga itu dilayani dengan baik dan tamu misalnya membutuh ya dikasih tapi dilayani dengan baik tapi senang pulang oleh ya ini senang ya karena dilayani dengan baik. Tapi kalau kita sakit di sini udah dikasih dimaki-maki kan sakit ya. Nah tujuannya kan pengen buka kadang-kadang memang gak ada ya kan, usaha buka itu bagian iya berusaha siapa tahu kita pinjam ke rumah Siti, rumah Dina kita lagi butuh bisa ya kita berusaha dan berikhtiar. Berobat juga sama, berusaha dan berikhtiar supaya kita sakit supaya sembuh. Terus anak-anak juga tidak boleh mengungkit ya, mengungkit kesalahan siapa? Kesalahan orang tua masa lalu. Makanya harus lebih hati-hati bu. Itu buat senjata anak bu ya. Dibalik-balikin ke orang tua. Kira-kira kalau dibalik-balikin anak kesal ya, sakit ya, mesti sakit lagi. Ya, kalau sakitnya pusing bisa diobati. Kalau sakitnya hati, itu udah greget di sini ya, itu sakit banget ya. Jadi tidak boleh ya orang tua salah apapun jangan dibalikin.